Assalamualaikum teman-teman. Masih membahas tentang Kiai Marzuki Mustamar ya. Yang dimana ada begitu banyak isu di luar sana yang beredar nih. Ya entah itu Pak Marzuki Mustamar sudah ke dakwah sunnah lah. Ataupun ya Pak Marzuki Mustamar itu masih tetap di aswaja atau pada keyakinannya. Atau bahasa khutbah Jumat yang kemarin itu hanya ngeprank beliau kepada teman-teman di Salafi. Ya, maka di video ini saya tegaskan bahwa Kiai Marzuki Mustamar tidak ke Salafi atau tidak ke dakwah sunnah. Dan Kiai Marzuki Mustamar itu tetap pada keyakinan beliau, tetap kepada prinsip beliau, teman-teman. Tetap pada keyakinan Pak Marzuki Mustamar yang dulu, ya. Karena kami melihat sendiri langsung video klarifikasi tersebut, ya, klarifikasi beliau. Kata beliau begini, waktu itu saya sedang hadir di sebuah acara maulid, ya, saya sedang khutbah Jumat. Kemudian dia menyampaikan agar kaum muslimin itu mengikuti sunnah Nabi. Kemudian video itu pun di-framing oleh orang-orang Salafi katanya. Ya bahwa saya ini condong ke Salafi atau sudah hijrah ke Salafi dengan tulisan-tulisan Alhamdulillah ya Kiai Haji Marzuki Mustamar sudah hijrah ke Salafi dan lain-lain. Jadi ya beliau sudah mengklarifikasi langsung ya bahwa beliau itu tidak hijrah ke Salafi. Bahkan di videonya itu ya beliau menyebutkan bahwa ada beberapa sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh Salafi. Katanya seperti zikir dengan suara keras, kemudian bersedekah di rumah kematian, kemudian mengirimkan pahala kepada mayit, kemudian membaca kunut subuh, kemudian ketika bersalawat ditambah dengan Sayyidina. Yaitu adalah sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh Salafi, kata beliau ya, kata Kiai Marzuki Mustamar. Nah dari sini teman-teman, kita bisa simpulkan nih berdasarkan video klarifikasi tersebut, bahwa akidah beliau masih tetap dengan akidah-akidah yang dulu ya. Jadi atas dasar hal inilah memperjelas semuanya, bahwa Kiai Marzuki Mustamar itu ya tidak hijrah ke dakwah sunnah, atau tidak hijrah ke Salafi. Ya, ya sebenarnya ya kepada teman-teman yang lainnya, ataupun saya pribadi kan tidak pernah mengatakan bahwa 100% Kiai Marzuki Mustamar itu sudah hijrah ke Salafi atau sudah fix ya masuk ke dakwah sunnah. Kan tidak ada teman-teman. Ya dari kalau Anda perhatikan setiap video itu, setiap narasi-narasi yang saya ungkapkan apa? Di situ harapan kita, di situ adalah doa kita. Bahkan di akhir video saya sempat katakan kan bahwa ya entah ya bagaimana kelanjutan setelah ini, setelah dakwah ini, apakah memang betul-betul beliau ya Kiai Marzuki Mustamar itu betul-betul masuk ke dakwah sunnah atau telah menerima dakwah sunnah atau tidak? Nanti kita saksikan. Kan sudah jelas saya katakan seperti itu. Ya, dan begitu pun saya rasa ya teman-teman yang lain, entah itu di channel-channel Harry Pras. Ya tidak ada dari mereka itu yang menjustifikasi atau memfikskan 100% bahwa Kiai Marzuki Mustamar itu sudah berpindah ke dakwah sunnah. Ya. Melainkan itu semua hanya pengharapan kita sebagai kaum muslimin terhadap saudara kita semuslim sendiri. Ya apakah salah dalam berharap? Kan tidak. Ya. Yang awalnya kami menilai ketika mendengar khutbah beliau, ya. Kemudian kalau kita bandingkan, ya kalau saya bandingkan dengan ceramah-ceramah beliau yang lalu-lalu, wow, sangat-sangat luar biasa. Perbedaannya 180 derajat, teman-teman. Ya. Coba kalau bagi Anda yang sering mengikuti ya, dakwah-dakwah dari Kiai Marzuki Mustamar, bagaimana beliau lisan-lisan beliau ya mengeluarkan kata-kata itu ya, kata-kata Wahabi dan umpatan-umpatan dan sebagainya kepada teman-teman di Salafi atau kepada kelompok-kelompok yang ia sebut sebagai Wahabi. Coba. Kemudian Anda mendapati gaya dakwah beliau seperti itu pada khutbah kemarin. Ya maka Anda akan kaget. Ya saya rasa setiap manusia pasti akan kaget ketika melihat hal itu. Ya pasti akan kaget dan senang dan terharu. Ya sebab selama ini yang saya kenal dari Kiai Marzuki Mustamar tidak seperti itu pula dakwahnya, tidak seperti itu warna dakwahnya. Ya maka saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang saudaranya juga ya, saudara semuslimnya, maka saya berbahagia. Maka pada saat itu yang saya lakukan pertama kali adalah mengutamakan husnuzon saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada dirinya Kiai Marzuki Mustamar, bahwa oh ternyata insya Allah beliau ini sudah mulai membuka diri terhadap dakwah sunnah. Ya. Lalu kenapa saya harus membuat video kemarin itu? Ya, itu kan bagian saya mensyiarkan bahwa kebahagiaan saya ketika mendengar khutbah itu. Ya, artinya di sini poinnya adalah saya bahagia dengan khutbah itu. Ya, bukan fix 100% saya mengatakan bahwa ini loh Kiai Marzuki Mustamar itu sudah 100% masuk ke dakwah sunnah. Kan tidak. Ya, kalau Anda melihat narasi-narasi yang saya bangun itu kan seperti itu. Bahkan di setiap judul saya katakan seperti itu. Ya saya menggunakan kalimat apa? Literasi bahasa. Di situ pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi di sini teman-teman banyak yang keliru dari kita ya, bahwa antara kalimat pernyataan dengan pertanyaan itu ada hal yang sama. Padahal itu adalah dua hal yang sangat-sangat jauh berbeda. Ya sangat-sangat jauh berbeda. Ya makanya di video ini ya karena melihat di luar sana ini sudah sangat ya mungkin bisa dibilang ya, cukup ramai ya membahas kenapa Anda membahas Kiai Marzuki Mustamar masuk ke dakwah sunnah padahal itu tidak ada klarifikasi beliau dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa
Kiai Marzuki Mustamar itu sudah pindah ke dakwah sunnah atau sudah pindah ke salafi. Maka di video ini saya perjelas bahwa Kiai Marzuki Mustamar itu tetap pada akidah-akidah beliau, tetap pada keyakinan atau prinsip beragama beliau yang dulu. Ya, cuman kemarin itu memang beliau khutbah Jumat seperti itu karena memang melihat ya keadaan jamaah pada saat itu di wilayah itu. Ya artinya saya simpulkan bahwa beliau ini menerapkan fikih dalam dakwah tersebut, teman-teman. Ya sama seperti halnya saya pribadi ya, ketika saya mengimami ya suatu masjid tertentu di wilayah tertentu. Ya saya pribadi ya lebih memilih prinsip atau pendapat bahwa kalimat bismillah itu tidak saya keraskan. Artinya saya sirkan. Nah ketika saya menjadi imam di suatu masjid daerah tertentu yang ternyata di daerah tersebut mengeraskan bismillah ya pada saat sebelum pembacaan surah Al-Fatihah, ya maka saya akan keraskan sekalipun saya berprinsip atau berpedoman bahwa kalimat bismillah itu tidak dikeraskan. Ya, artinya di sini adalah fikih dakwah. Apalagi hal tersebut hanya menyangkut masalah furu'iyah, ya bukan masalah pokok. Sehingga hal tersebut saya bagi pribadi ya tidak terlalu memperbesarkan di dalam masalah khilafiyah tersebut. Nah, begitupun juga yang dilakukan oleh Kiai Marzuki Mustamar tersebut, teman-teman, di masjid itu, ya pada hari Jumat itu. Ya beliau melihat mungkin keadaan jamaah di situ, ya mungkin kayaknya ini di daerah sini ini mungkin condong ke dakwah sunnah nih. Ya makanya beliau menerapkan dakwah seperti itu. Makanya beliau mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ya tetapi ya apapun itu ya, kita tidak mengetahui hati isi beliau. Ya siapa tahu memang benar-benar beliau itu keluar dari isi hati yang paling dalam. Ya siapa tahu memang benar-benar Kiai Marzuki Mustamar itu mengucapkan dakwah-dakwah tersebut, mengucapkan materi isi khutbah tersebut memang benar-benar dari isi hati beliau yang paling dalam. Ya. Karena kalau kita lihat ya tidak bisa kita pungkiri bahwa isi dari materi tersebut, isi dari khutbah Kiai Marzuki Mustamar itu benar-benar sangat berbobot, teman-teman. Ya. Itu sangat-sangat berbobot. Makanya di setiap video yang saya buat ya, itu saya hanya fokus di masalah khutbah Jumat beliau. Coba silahkan disimak ulang. Ya. Saya bahkan sampai kagum, saya kagum, bahkan saya tekankan di materi khutbah Jumat beliau ini. Itu sudah jelas saya katakan di video itu. Ya. Itu sudah jelas. Artinya di sini saya ingin memberitahukan atau menjadi sebuah pelajaran kepada kita semua bahwa di sini saya menempatkan posisi tidak taklid buta, teman-teman. Ya, tidak taklid buta. Maksudnya apa? Gini loh. Saya sudah tahu bahwa Kiai Marzuki Mustamar itu bukan dari orang atau circle yang saya anggap dari kelompok dakwah sunnah, ya, tetapi membawakan suatu isi khutbah yang sangat luar biasa dan masya Allah sangat-sangat berbobot. Saya akui itu benar. Saya akui itu masya Allah, saya jempol. Saya terima itu. Ya, bahkan saya dengar itu sambil saya resapi di dalam hati paling dalam. Ya, saya resapi dan masuk ke dalam hati saya yang paling dalam. Ya, bahkan saya terharu mendengar ceramah khutbah beliau. Ya, artinya saya benarkan sekalipun itu bukan dari dalam kutip bukan dari circle saya tetap benarkan. Saya tetap respect terhadap beliau. Artinya di sini saya menunjukkan bahwa di mana kebenaran itu ada, maka di situ saya akan berada. Ya, sekalipun itu kebenaran datang dari luar salafi, kebenaran itu datang dari dakwah sunnah, maka saya akan ambil, teman-teman. Maka saya akan terima, tidak saya tolak. Dan itulah seharusnya konsep sebagai seorang muslim yang baik, ya. Ketika ada suatu kebenaran, ya, kita ini tidak melihat siapa yang mengucapkan dari kelompok mana, tetapi apa yang diucapkan ketika itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian pemahaman para salafus saleh, ya maka kita ambil, ya, maka kita ambil. Jangan kita tolak mentah-mentah, jangan kita buang sepenuhnya hanya karena dia tidak bagian dari circle kita, hanya karena dia tidak bagian dari kelompok kita, hanya karena dia tidak bagian dari ormas kita. Artinya begini teman-teman, satu hal yang mesti kita pahami bahwa dengan tidak adanya Kiai Marzuki Mustamar, entah itu di Aswaja atau di NU Aswaja, ya, itu tidak membuat Aswaja itu lantas menjadi rugi, lantas menjadi kekurangan, tidak. Begitupun juga ketika di dakwah sunnah ini atau di orang-orang kelompok salafi ini tidak adanya Kiai Marzuki Mustamar di situ, ya itu tidak lantas membuat dakwah sunnah itu menjadi menjadi buruk, ya menjadi rugi ataupun merasa kehilangan, ya tidak. Ya. Pada hakikatnya kita manusia ini adalah membutuhkan yang namanya hidayah itu. Bukan hidayah membutuhkan manusia. Bukan seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi ketika ada di luar sana, ya, sebuah narasi-narasi, ini teman-teman di salafi di-prank oleh Kiai Marzuki Mustamar. Ya tidak. Ya, saya pribadi merasa tidak dianggap di-prank. Ya, karena dari awal memang ya saya tidak berharap atau dalam artian di mindset saya tidak menyimpulkan 100% bahwa Kiai Marzuki Mustamar itu sudah berpindah ke dakwah sunnah. Tidak.
Artinya pada saat itu posisi saya ketika mendengar khutbah seperti itu, ya khutbah dari Kiai Marzuki Mustamar seperti itu, ya sikap saya adalah pertengahan di situ. 50%, 50%. Ya. Tetapi yang kemudian saya utamakan adalah husnuzon saya dan kagum saya terhadap dakwah atau khutbah beliau. Makanya saya bikin video itu. Makanya saya sebarkan kepada Anda. Ya karena suka atau tidak suka, ya apa yang beliau sampaikan pada khutbah tersebut itu adalah sesuatu yang benar, teman-teman. Ya, itu adalah sesuatu yang benar. Apakah sesuatu yang benar itu harus kita tutup-tutupi lantas tidak kita viralkan? Kan tidak seperti itu. Ya, makanya saya katakan tadi, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Jangan lihat dari mana kelompok yang mengucapkan, tetapi apa yang dia ucapkan. Kalau itu benar sesuai daripada Al-Quran dan Sunnah, kemudian sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, maka ambil itu. Benarkan itu. Nah, itulah definisi muslim yang baik, muslim yang tidak taklid buta, teman-teman. Ya. Ya begitupun juga kejadian kemarin baru-barusan terhadap kejadian yang dilakukan oleh Ustaz Adi Hidayat. Ya pernyataan beliau yang mengatakan surah Maryam dikatakan mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Ya saya tidak setuju. Sekalipun saya jujur ya secara pribadi saya mengagumi Ustaz Adi Hidayat. Saya kagum terhadap Ustaz Adi Hidayat. Ya. Bahkan kalau ada kajian beliau di daerah saya datangi. Bahkan banyak teman-teman saya yang seorang event organizer ya yang mengadakan kegiatan-kegiatan tabligh akbar, yang mengadakan kegiatan-kegiatan kayak semacam Umat Fest atau Hijrah Fest, ya. Mengundang Ustaz Adi Hidayat dan saya ada di situ. Ya. Saya senang, saya tidak mempermasalahkan hal itu sebab saya mengagumi Ustaz Adi Hidayat. Tetapi ya pada saat itu kemarin terjadi kekeliruan apa yang dialami oleh Ustaz Adi Hidayat, ya maka saya sebagai seorang muslim yang baik yang hanya berdiri ketika di atas kebenaran, ya saya mengkoreksi itu. Ya, kita tidak diajarkan taklid buta dalam agama Islam ini, teman-teman. Ya, ketika itu benar, maka harus kita katakan benar sekalipun itu datang dari luar dari kelompok kita. Ya, dan ketika itu salah, maka harus kita berani katakan itu salah. Ketika itu datang dari kelompok kita sendiri sekalipun. Ya. Jadi, ya, atas permasalahan ini, ya, ramainya permasalahan ini antara Kiai Marzuki Mustamar ini, apakah dakwah sunnah atau tidak. Dan ternyata telah kita dapati bahwa memang beliau tetap pada keyakinan beliau, tetap kepada prinsip berkeyakinan agama beliau, ya itu hak dia. Dan saya pribadi, ataupun teman-teman salafi yang lain, ya ataupun teman-teman di dakwah sunnah yang lain, itu sama sekali tidak merasa sedih. Ya sama sekali tidak merasa sedih. Sebab adanya Kiai Marzuki Mustamar atau tidak adanya beliau, ya dakwah sunnah ini tetap akan jalan. Dakwah sunnah ini tetap akan eksis, insya Allah. Ya, seperti itu yang mesti kita pahami. Begitupun juga kami pahami bahwa adanya Kiai Marzuki Mustamar tetap di Aswaja ataupun tidak ada, yaitu lantas tidak membuat Aswaja itu menjadi buruk, menjadi negatif, atau menjadi ya semakin terbelakang. Tidak. Ya, artinya di video ini sudah saya jawab dengan setegas-tegasnya, dengan sebenar-benarnya bahwa Kiai Marzuki Mustamar, teman-teman, itu tidak hijrah ke salafi atau tidak hijrah masuk ke dakwah sunnah, itu tidak, ya, melainkan beliau ini tetap pada keyakinan atau prinsip beragama beliau, ya, dan ya tidak ada masalah, sama sekali tidak ada masalah, sebab ya pada hakikatnya kita ini bersaudara semuslim, pada hakikatnya kita ini saudara semuslim yang seharusnya kita pahami bahwa kita ini sudah paham kita ini bersaudara sesama muslim, ya kita saling mendoakan kebaikan. Ya makanya video-video kemarin yang kami buat, entah itu di channel ini ataupun di channel-channel Harry Pras ataupun di channel-channel Our Life Muslim ataupun dan lain sebagainya, itu pada hakikatnya mengedepankan husnuzon mereka kepada Kiai Marzuki Mustamar, mengedepankan apa ya pengharapan mereka kepada Allah Azza wa Jalla terhadap Kiai Marzuki Mustamar. Ya, adapun pada hakikatnya, pada akhirnya ternyata beliau memang tidak memilih atau tidak masuk ke dakwah sunnah atau tidak berpindah ke dakwah sunnah, ya itu hak beliau. Dan sama sekali kami ataupun teman-teman yang lain ataupun secara umum salafi ataupun dakwah sunnah itu sama sekali tidak merasa rugi atau sama sekali tidak merasa sedih. Ya, untuk apa sedih? Ya, tidak ada sama sekali yang kami ini menganggap bahwa ketika adanya Kiai Marzuki Mustamar itu baik. Ya tidak ada. Sebab sering saya katakan bahwa ya silakan Anda tetap di NU, silakan Anda tetap di Muhammadiyah, silakan Anda tetap di Persis, Wahdah Islamiyah ataupun di Salafi, terserah. Ya. Itu semua teman-teman, itu hanya dalam kutip ya, kendaraan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya wasilah. Ya, dari semua ormas atau kelompok ataupun apa itu circle apapun itu adalah semua kendaraan, wasilah
kita ini bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semuanya wasilah. Ya, selama itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya silakan jalan. Ketika hal itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya maka jangan ikuti. Ya. Anda yang di Muhammadiyah, ketika mendapati kiai Anda atau ustaz Anda ternyata mengajarkan tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, jangan ikuti. Anda di NU atau di Aswaja, ketika kiai Anda mengajarkan sesuatu yang di luar dari Al-Quran dan Sunnah, atau bahkan menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ya jangan ikuti. Begitupun juga teman-teman di Salafi, ketika ada ustaz Anda, asatis-asatis Anda, syekh Anda yang mengajarkan sesuatu, ternyata sesuatu itu menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah, ya jangan ikuti. Bereskan teman-teman, simple. Ya, itulah Islam tidak mengajarkan kepada kita ini taklid buta. Ya. Dan seperti biasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.